Shalom, salam harapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan, dan salam harapan hari ini terambil di dalam Matius pasal 23 ayat 12. Demikian firman Tuhan, dan barang siapa meninggikan diri ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri ia akan ditinggikan. Jikalau kita membaca konteks ayat sebelumnya di dalam ayat 5, maka kita akan menemukan ada sebuah motivasi yang buruk yang ada di dalam diri orang-orang Farisi dan para ahli Taurat. Kita lihat di dalam ayat 5, semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Semua yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Jadi motivasi mereka melakukan segala sesuatu ditujukan hanya untuk dilihat orang. Mereka mengejar rasa hormat dari manusia dan rasa puas karena kemuliaan yang mereka terima dari manusia. Dan lebih parah lagi, mereka lakukan semua ini di dalam konteks kegiatan-kegiatan rohani atau keagamaan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak jarang kita menemukan dan melihat di dalam kegiatan-kegiatan kerohanian justru kesombongan memperoleh tempat yang baik. Hal ini sering terjadi, sehingga kita tidak kaget jika ada orang yang tersandung karena kesombongan dari salah satu pelayan Tuhan, baik itu gembala, hamba Tuhan, full-timer, majelis gereja, atau orang-orang yang terlibat di dalam pelayanan seperti pelayanan musik, orang-orang yang terlibat menjadi pemimpin pujian, singer, dan lain-lain yang terlibat di dalam pelayanan. Banyak orang yang tersandung karena kesombongan dari pelayan-pelayan Tuhan. Hati-hati saudara, di dalam segala kondisi, di dalam segala situasi dan keadaan, di dalam pekerjaanmu, di dalam pelayananmu, ingatlah bahwa kesombongan adalah awal dari kejatuhan kita. Tetapi inilah yang disukai Tuhan, yaitu kita memiliki kerendahan hati di dalam hidup ini, tidak sombong dan angkuh terhadap orang lain. Matthew Henry berkata demikian, kerendahan hati merupakan perhiasan yang sangat berharga di mata Allah. Orang yang memiliki kerendahan hati di dalam melayani Tuhan adalah seharusnya orang-orang yang sadar bahwa hidupnya penuh dengan dosa. Hidupnya tinggal di dalam kegelapan dan tanpa pengharapan sebelum ia diselamatkan oleh Tuhan. Sehingga orang-orang tersebutlah yang dapat melayani dengan benar-benar melayani di dalam Tuhan. Karena apa? Karena dia menyadari bahwa segala kemuliaan hormat itu hanya milik Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari hari ini kita merenung dan bertanya kepada diri kita sendiri, termasuk saya. Apakah di dalam pelayanan kita sudah melakukan pelayanan dengan benar? Apakah motivasi kita sudah benar? Apakah di dalam pelayanan kita hanya ingin dilihat oleh manusia? Apakah dalam pelayanan kita hanya ingin mengejar rasa hormat dan kemuliaan dari manusia? Menjawab hal ini tidak mudah, tetapi jujur terhadap diri sendiri adalah kunci untuk mengetahui apakah kita orang yang termasuk di dalam orang yang sombong, orang yang suka meninggikan diri, orang yang memiliki motivasi buruk di dalam pelayanan, ataukah tidak. Jika engkau melayani Tuhan, milikilah motivasi yang benar di dalam pelayanan. Sekali lagi, milikilah motivasi yang benar di dalam pelayanan. Jangan pernah menjadi batu sandungan bagi orang lain karena kesombonganmu. Ingatlah bahwa engkau adalah seorang pelayan, dan seorang pelayan tahu bagaimana ia harus melayani Tuhan dan melayani sesama. Orang yang memiliki kerendahan hati tahu bagaimana harus menghormati orang lain, dan orang yang memiliki kerendahan hati tahu bagaimana ia harus menerima masukan, bahkan kritikan. Orang yang rendah hati tidak memaksakan dengan semena-mena pikirannya terhadap orang lain. Dan orang yang rendah hati tidak melakukan segala sesuatu dengan terpusat kepada dirinya sendiri, tetapi terpusat untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan pernah sombong karena akal budi kita, karena kepintaran kita, karena kekayaan kita, karena pendidikan atau pekerjaan kita, karena keluarga kita. Jangan pernah sombong akan apapun. Ingatlah, kita bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diingatkan firman Tuhan untuk memiliki motivasi yang benar di dalam pelayanan kita. Jika kita melakukan segala sesuatu, lakukanlah itu dengan kerendahan hati
dan hanya untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.